50 potret cerita kehidupan yang menggugah hati. Cerita ke-23. Apakah Tuhan tahu? Suatu saat saya berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia mengetahui potensi saya. Menurutnya, saya lebih cocok bekerja di bidang marketing, bukan di bidang keuangan seperti yang telah saya geluti selama lebih dari 10 tahun. Hati kecil saya membenarkan, karena akhir-akhir ini saya merasa jenuh dan bosan dengan pekerjaan saya. Akan tetapi masalahnya, perusahaan manakah yang mau menerima saya bekerja di bidang marketing, padahal pengalaman saya di bidang keuangan. Minggu itu setelah kebaktian gereja selesai, saya mencari angin di luar sambil menunggu istri saya yang sedang latihan paduan suara. Saya tak sengaja mendengar percakapan seorang ibu dengan seseorang. Ternyata ibu itu sedang membutuhkan seorang marketing manager di perusahaannya. Wah, pucuk dicinta ulang pun tiba, pikir saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menawarkan diri mengisi lowongan itu. Singkat cerita, saya diterima di perusahaan tersebut setelah menjalani tes. Tetapi ternyata apa yang saya alami tidak terbayangkan sebelumnya. Selama masa percobaan, saya mengalami tekanan yang sangat berat, sehingga saya mengalami stres dan hampir depresi. Setiap pagi sebelum bekerja, saya selalu muntah-muntah. Dokter mengatakan bahwa saya mengalami stres berat, dan ia menganjurkan saya untuk keluar dari pekerjaan. Akhirnya, saya mengikuti saran dokter langganan saya itu. Saya pun sembuh dari stres. Namun karena saya tidak mendapatkan pekerjaan pengganti selama 3 bulan, saya pun stres lagi karena tabungan saya sudah terkuras. Padahal kebutuhan jalan terus, apalagi anak-anak kami sudah masuk SMP dan SD. Karena malu dan marah kepada Tuhan, saya tidak pernah ke gereja lagi. Saya bimbang dan kehilangan kepercayaan diri, juga kepercayaan kepada Tuhan. Apakah Dia tahu penderitaan kami sekeluarga? Karena beberapa kali dibesuk oleh Bapak Pendeta dan Penatua, saya merasa sungkan. Saya pun pergi ke gereja, dan pagi itu saya membaca tulisan di majalah dinding gereja. Tuhan tahu, karya Bambang Cuk. Beberapa hal yang dapat mendorongmu untuk tetap bertahan. Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang seperti sia-sia, Tuhan tahu betapa keras engkau sudah berusaha. Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih, Tuhan sudah menghitung air matamu. Jika kau pikir bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan waktu terasa berlalu begitu saja, Tuhan sedang menunggu bersama denganmu. Ketika kau merasa sendirian dan teman-temanmu
terlalu sibuk untuk menelpon, Tuhan selalu berada di sampingmu. Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak berbuat apa lagi, Tuhan punya jawabannya. Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau merasa tertekan, Tuhan dapat menenangkanmu. Jika tiba-tiba kau dapat melihat jejak-jejak harapan, Tuhan sedang berbisik kepadamu. Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucap syukur, Tuhan telah memberkatimu. Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi ketakjuban, Tuhan telah tersenyum padamu. Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi, Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu. Ingat bahwa dimanapun kau atau kemanapun kau menghadap, Tuhan tahu. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Ya, Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Setelah kejadian itu, saya tersadar bahwa selama ini saya telah menyia-nyiakan waktu dengan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Show must go on. Ya, hidup harus bergulir. Karena upaya untuk mencari pekerjaan tidak membuahkan hasil, saya memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Dengan pengetahuan saya tentang barang-barang promosi di perusahaan advertising di mana saya pernah bekerja dan tidak adanya modal, saya mencoba menjadi makelar barang-barang promosi dan cetakan. Memang berat perjuangan mulai dari nol. Harus turun naik kendaraan umum untuk mencari order. Pada awal perjuangan hasilnya hanya bisa untuk ongkos mondar-mandir. Tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan tahu kesulitan perjuangan saya dan Tuhan juga tahu apa yang saya perlukan, maka saya terus dengan gigih berjuang. Setelah 3 tahun, baru menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. 15 tahun telah berlalu dan saya sampai terheran-heran. Sepertinya tingkap-tingkap langit dibukakan dan curahan berkat tidak henti-hentinya mengucur. Betapa Tuhan memberkati saya sekeluarga. Puji Tuhan. Ketika sesuatu yang indah terjadi dan Anda dipenuhi ketakjuban, Tuhan telah tersenyum pada Anda. Selamat berjuang.